Selamat pagi Bapak Ibu peserta di kelas semuanya. Salam sejahtera buat kita semuanya. Pada kesempatan pagi ini kita akan bersama-sama mengeksplor fitur-fitur yang ada pada Google Drive ya. Beberapa fitur yang akan coba kita eksplor diantaranya adalah fitur upload dokumen, kemudian fitur download dokumen, kemudian fitur membuat dokumen baru ya. Kemudian kita akan coba bersama-sama mengeksplor fitur fasilitas voice. Jadi dengan kita mengucapkan kata-kata, secara otomatis kata-kata kita akan diterjemahkan menjadi tulisan oleh Google, tentunya dengan menggunakan sensor suara. Kemudian kita juga akan nanti mengeksplor fitur translate dokumen. Jadi ada fitur penerjemahan dari satu bahasa ke bahasa yang lainnya. Kemudian yang terakhir yang ingin kita eksplor yaitu fitur sharing. Jadi kita akan berbagi file nanti dengan kita dan kita berikan hak akses kepada teman kita. Apakah hak aksesnya itu hanya sebatas dia melihat saja, bisa mengomentari atau bisa mengedit. Itu informasi awal dulu yang saya sampaikan. Kita awali dari yang pertama Bapak Ibu. Kita akan mengeksplor fitur upload dokumen. Pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah kita buka dulu browser kita. Kemudian di bagian alamat sini kita ketik drive.google.com ya, google.com. Ya, setelah itu enter. Ya, pastikan kita sudah masuk ke akun kita. Nah, ini adalah akun saya dan saya sudah masuk ke drive saya. Nah, kita mulai dari yang pertama yaitu upload dokumen. Caranya di sini ada tanda plus, kita klik ya. Kemudian upload file. Nah, misalkan ini kita mau mencoba mengupload file yang berekstension PPTX. Jadi ini adalah file PowerPoint ya. Kita klik, misalkan klik, lalu open. Nah, di sini akan muncul proses penguploadan. Ya, coba dilihat ketika ada tanda centang seperti ini artinya proses penguploadan sudah selesai. Nah, untuk melihat di mana posisi filenya, yaitu di drive kita itu di mana, kita tinggal klik ini. Nah, secara otomatis kita akan diarahkan kemana filenya. Nah, di sini kita lihat di sini ada file yang diberi tanda berbeda. Jadi inilah file yang kita upload. Ya. Oke, coba kita ke contoh berikutnya. Kita lanjut, misalkan upload file berekstension docx. Jadi ini adalah file MS Word. Misalkan ini ya. Kita klik. Ini ya. Kita klik, lalu open. Ya, oke. Sudah selesai. Sekarang kita lihat di mana posisi filenya. Klik ini. Ya, ini dia. Ini filenya Bang Ajar Google Form docx. Demikian juga nanti untuk proses penguploadan file-file dengan tipe atau berekstension lain ya, seperti XL, SLX. Filenya ini, filenya Excel ya. Itu juga bisa diupload seperti layaknya kita mengupload
file berextension doc ataupun pptx. Nah, selanjutnya kita ke fitur berikutnya, yaitu fitur download dokumen. Caranya, kita klik saja file yang ingin kita download. Caranya, klik 2 kali seperti ini. Jadi klik 2 kali ya. Jadi klik 2 kali. Nah, akan tampil seperti ini. Kemudian di pojok kanan atas, di sebelah titik 3 ini ada tanda panah ke bawah. Ini download ya. Kita klik. Ya, secara otomatis filenya terdownload. Nah, tempat penyimpanan file yang terdownload di sini biasanya diarahkan ke folder download yang ada di komputer kita. Ya. Demikian juga untuk file-file berextension yang lain ya. Oke, kita anggap ini sudah dulu. Kita coba lanjut sekarang ke fitur berikutnya, yaitu membuat dokumen baru. Jadi kita akan membuat dokumen dengan memanfaatkan fitur dari Google Doc. Jadi caranya adalah klik tanda plus, kemudian cari Google Dokumen, kemudian kita klik dokumen kosong. Ya. Oke, dokumen kosongnya sudah terbuka. Misalkan di sini kita ketik pemanfaatan Google Drive sebagai media penyimpanan online. Google Drive dapat diperoleh secara gratis dan besar kapasitas penyimpanannya, yaitu sebesar misalkan 15 GB. Nah, perubahan sekecil apapun yang sudah kita lakukan pada Google Doc secara otomatis akan tersimpan di Google Drive. Kita tidak perlu menyimpannya lagi karena sudah automatically tersimpan. Nah, Bapak Ibu, ini dokumen kita sudah diisi, tetapi belum diberi judul gitu ya. Caranya memberi judul, kita klik di sini ya, klik. Nah, otomatis judulnya itu akan langsung diarahkan sesuai dengan kalimat pertama dari kata-kata yang kita buat di Google. Jadi judulnya ini adalah pemanfaatan Google Drive sebagai media penyimpanan. Ini pun bisa diedit, ya. Kalau mau diedit silahkan di. Oke, sudah selesai. Jadi nama file kita itu adalah pemanfaatan Google Drive sebagai media online. Nah, untuk mengetahui apakah file ini sudah ada di Google Drive, caranya kita buka Google Drive kita ya. Klik drive saya dan F5. Otomatis di sini sudah ada file pemanfaatan Google Drive sebagai media penyimpanan. Ya. Kemudian coba kita lanjut ke fitur berikutnya, yaitu kita mengeksplor fitur voice. Ya, jadi kita dengan mengucapkan kata-kata saja, kata-kata kita secara otomatis akan diterjemahkan menjadi tulisan oleh Google, tentunya dengan memanfaatkan sensor suara. Nah, caranya adalah kita klik dulu tanda plus ini, kita klik, kemudian kita cari Google Dokumen, klik, kemudian kita
klik dari template ya. Dari template. Nah, di sini sudah ada beberapa template yang bisa kita gunakan ya. Ada surat, ada proposal, brosur, laporan, resume. Kita misalkan pilih yang resume coba ya. Kita klik resume ini. Nah, resume kita klik. Kemudian kita blok dulu nih semuanya ya. Blok, kita hapus. Kita hapus, sama ini juga kita hapus. Nah, nah, sekarang kita ingin mencoba fitur dari voice. Caranya adalah klik alat, ya. Kemudian kita klik dictate. Nah, di sini akan muncul tanda mikrofon. Kalau kita klik mikrofon ini, berarti kita sudah siap untuk mulai merekam suara kita. Dan secara otomatis apa yang kita katakan akan ditulis oleh Google. Coba kita mulai. Kita klik. Pemanfaatan Google Drive sebagai media penyimpanan. Titik. Besarnya kapasitas penyimpanan yaitu sebesar 15 GB. Ya, ini penekanannya mungkin berbeda sedikit Bapak Ibu. Artinya kata-kata saya diterjemahkan berbeda sedikit oleh Google, tetapi intinya Google sendiri sudah menyediakan fitur untuk menerjemahkan kata-kata saya ini menjadi sebuah tulisan. Nah, yang kita lakukan ini secara otomatis akan tersimpan di Google Drive. Ya, di sini misalnya kita klik misalkan voice 1. Ya, voice 1. Ya. Coba kita lihat di Google Drive kita, voice 1. Ya, otomatis di sini sudah ada file bernama voice 1. Ya, oke, kita tutup dulu. Selanjutnya kita akan mengekspor fitur yang lain, yaitu translate dokumen. Nah, caranya adalah kita upload dulu file kita ya. Misalkan file saya itu dari Word. Jadi kita upload dulu. Saya upload. Jadi klik upload file, kemudian nanti cari lokasi penyimpanan filenya. Saya naruh file saya di Google Drive, misalkan Prakata ini ya. Prakata ini saya klik, kemudian open. Ya, saya coba kita klik. Oke. Oh, di sini dia Prakatanya. Nah, ini adalah file saya. Langkah selanjutnya adalah dibuka dulu ya, dengan cara mengklik 2 kali. Ya. Nah, yang perlu kita pahami Bapak Ibu, bahwa file saya ini masih berekstension docx. Jadi file ini masih punyanya MS Word, belum punyanya Google Dokumen. Makanya kita buka dulu file MS Word ini dengan Google Dokumen. Kita bisa klik dulu ini, buka dengan Google Dokumen. Ya. Ya, buka dulu dengan Google Dokumen. Setelah itu
kita simpan file ini sebagai file Google Dokumen. Misalkan ke file, kemudian simpan sebagai Google Dokumen. Ya, berarti di Google Drive saya ada dua file yang pertama Prakata. Yang pertama itu adalah punyanya MS Word, yang kedua punyanya Google Dokumen. Nah, yang kita pakai untuk ditranslate nanti ke bahasa yang lain adalah file yang dari Google Dokumen. Nah, bagaimana cara mentranslate-nya? Caranya adalah klik alat, ya, kemudian terjemahkan dokumen. Di sini akan muncul nanti salinan terjemahan dokumennya, ya. Kita pilih bahasanya adalah bahasa Inggris. Misalkan ini bahasa Inggris, kemudian terjemahkan. Inilah hasil terjemahan dari Prakata tadi, Bapak Ibu, ya. Judul filenya adalah salinan terjemahan Prakata. Untuk melihat hasilnya atau di mana penyimpanan filenya, kita buka saja di Google Drive kita, ya. Drive kita klik, kemudian F5. Nah, ini dia salinan terjemahan Prakata. Nah, ini adalah nama file dari hasil terjemahan. Nah, selanjutnya kita akan mencoba fitur yang lain, yaitu fitur men-share file atau berbagi file. Kita akan memberikan hak akses kepada teman yang akan kita ajak berbagi file ini, apakah dia hanya sebatas melihat-lihat saja, bisa mengomentari, ataukah dia bisa mengedit. Nah, misalkan kalau kita ingin berkolaborasi dengan teman, kita ada sebuah file, di mana file itu nanti akan kita kerjakan secara bersama-sama, kita berkolaborasi, maka kita harus men-setting file yang akan kita bagikan itu ke opsi bisa mengedit, ya. Berarti caranya adalah klik dulu file kita, dibuka dulu seperti ini. Kemudian di sini ada tanda titik 3, kita klik. Kemudian bagikan. Ya, kita bagikan. Setelah itu kita klik dapatkan link yang bisa dibagikan. Ya. Nah, di sini kita klik dibatasi. Jadi dibatasi ini dibatasinya itu kepada siapa saja yang memiliki link, ya. Nah, agar teman kita bisa mengedit, di bagian ini, ya, di bagian ini kita klik, kita arahkan ke editor. Ya, setelah itu baru kita salin link. Link ini selanjutnya bisa kita pastekan pada alamat email teman kita, ataukah pada WA group, ataukah pada media sosial yang lain, dan teman kita yang menerima link ini secara otomatis akan bisa mengedit seperti ini. Baiklah Bapak Ibu, kurang lebih itu materi terkait explore fitur-fitur yang ada dalam Google Drive. Untuk fitur-fitur yang lainnya silahkan Bapak Ibu explore secara mandiri dengan mencari referensi lebih banyak dari Google. Terima kasih atas semangat dan atensinya, tetap jaga kesehatannya, dan selamat pagi.